Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin, salah satu aktor yang kayaknya semua kenal ya, Tom Hanks. Kita dapat bahan dari wawancara panjang dia nih, isinya banyak banget soal hidup sama karirnya. Iya, sumbernya ini dalam banget sih, banyak cerita personal, filosofi dia. Sip, nah kita mau coba telusuri perjalanannya dia. Mulai dari kecilnya, yang pindah-pindah terus, gimana dia nemuin passion di teater, sampai, nah ini unik nih, soal teori dia milih peran. Tujuannya apa? Ya, coba kita ambil hikmahnya lah gitu dari pengalaman dia. Buat Anda bawa pulang. Siap ya, kita bongkar? Siap dong. Yang menarik banget itu gimana masa kecilnya yang sering pindah itu ngebentuk dia. Oh, yang nomaden ya? Iya, itu bikin dia jadi adaptif banget, udah biasa jadi anak baru. Tapi ya ada sisi lainnya juga, dia jadi kayak mandiri secara emosi, kuat gitu, tapi kadang bisa jadi agak terisolasi. Dia sendiri bedain tuh, ada lepas tangan yang sehat kalau ketemu orang susah, tapi ada juga kebiasaan jaga jarak, bahkan sama orang baik sekalipun. Defensif gitu mungkin ya. Wah, jadi kayak dua sisi mata uang ya. Bikin dia fleksibel, tapi bisa juga bikin nyendiri. Dari wawancaranya dia cerita nggak sih gimana dia, nyoba nyimbangin itu, biar nggak terus-terusan ngerasa asing gitu. Enggak secara gamblang soal strateginya gimana ya, tapi dia ngaku kok sisi soliter itu bisa bahaya kalau nggak diwaspadai. Malah lucunya, dia ngelihat pengalaman pindah-pindah itu sebagai keberuntungan. Oh iya? Kok bisa? Mungkin karena jadi banyak lihat dunia ya. Nah, titik baliknya itu pas SMA. Dia nonton teater, terus kayak wah tercerahkan gitu. Bukan cuma aktingnya, tapi dia lihat ada disiplin, ada seni di balik pura-pura itu. Ternyata ada strukturnya. Nah, itu ngasih dia arah. Sesuatu yang lebih gede buat dikejar. Mungkin itu cara dia nyalurin energi adaptif ya, jadi positif. Wih, keren juga ya. Momen pencerahan di SMA, dan dari ngejar itu lahirlah konsep yang cukup khas ya, soal countenance theory itu tadi. Bisa dijelasin dikit nggak? Itu intinya apa sih? Iya bener banget, countenance theory. Jadi ini bukan cuma soal jago akting atau enggak. Lebih dalam lagi, ini soal nyocokin wajah atau esensi diri si aktor yang menurut dia tuh kebentuk dari semua pengalamannya, suksesnya, gagalnya, pokoknya semua yang bikin dia jadi dia. Nah itu kudu selaras sama jiwa atau tema utama filmnya. Jadi bukan cuma fisik atau skill ya. Bukan. Tuh countenance, dia ngerasa nggak nyambung sama ceritanya. Dia mikir kehadirannya malah ganggu. Meskipun mungkin secara teknis dia bisa aja mainin peran itu. Wah, ini menarik banget sampai segitunya ya. Berarti dia pernah dong nolak peran gede gitu karena ngerasa countenance-nya nggak pas? Pernah, dia cerita gitu. Itu butuh integritas tinggi loh, apalagi kalau perannya, wah, duitnya gede gitu kan? Betul, ini nunjukin banget kalau dia pegang teguh integritas artistiknya. Buat dia, nyambungnya esensi itu lebih penting. Dia juga percaya banget kalau kegagalan tuh sering ngasih pelajaran lebih banyak daripada sukses. Setuju sih soal itu. Terus, ada lagi yang dia hargai banget. Namanya The Hang. The Hang? Apa tuh? Kayak nongkrong gitu? Ya, semacam itu. Bukan cuma kerja bareng formal, tapi lebih ke interaksi santai, momen-momen ngobrol nggak resmi di lokasi syuting pas proses kreatif. Menurut dia, dari suasana cair gitu sering muncul ide bagus. Koneksi antar kru sama pemain jadi lebih dalam. Oh, jadi semacam bangun chemistry di luar skrip ya? Oke. Nah, selain cara kerja yang unik ini, gimana soal filosofi hidup dia secara umum? Kayaknya dia punya prinsip-prinsip gitu ya? Iya, kuat banget. Ada dua ungkapan yang dia sering ulang. This too shall pass, artinya ya ini juga bakal berlalu lah. Sama, more shall be revealed. Bakal ada lebih banyak yang terungkap nanti. Kayak pengingat gitu ya? Pakai kombinasi antara keyakinan sama keberuntungan. Sambil sadar juga kalau kita tuh nggak akan pernah tahu semua yang perlu kita tahu. Selalu ada hal baru. Ini pun akan berlalu. Dengerinnya gampang ya, tapi praktiknya pasti susah tuh konsistennya. Apalagi pas lagi di puncak atau malah lagi jatuh banget. Dia ngomongin soal nilai pengalaman sama kedewasaan juga kan? Iya, bener. Dia ngehargain banget proses belajar dari pengalaman. Termasuk dari salah. Kayak misalnya soal ngasuh anak. Dia juga nyebut pentingnya interaksi antar generasi. Dia cerita gimana anak-anaknya untung bisa tumbuh bareng kakek neneknya. Dapat pelajaran hidup yang beda dari yang dialamin dulu. Jadi ada rasa kesinambungan gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, pandangan hidup Hanks itu intinya soal adaptasi,
Nemuin tujuan hidup yang personal banget, jaga integritas kerja, terus ya nerima naik turunnya hidup dengan lapang dada gitu ya. Tepat. Dan yang penting nih, dia nggak kejebak nostalgia. Dia nggak setuju sama pandangan kalau masa lalu itu selalu lebih enak. Justru dia yakin banget kalau hari-hari terbaik kita masih ada di depan. Optimis banget pokoknya. Nah, terus apa artinya ini buat Anda yang dengerin? Cerita Hanks ini ngingetin kita ya, masa lalu emang ngebentuk kita, tapi nggak harus ngurung kita. Ada kekuatan loh di kemampuan adaptasi, di proses nemuin panggilan hati, sama pas kita milih sesuatu yang bener-bener kita, yang nyambung sama countenance atau esensi diri kita. Iya, ini jadi bahan refleksi juga sih. Gimana caranya kita belajar dari masa lalu tanpa malah kejebak di situ. Kayak kata Hanks tadi, kalau ngelihat masa lalu cuma buat kangen-kangenan atau ngeluh dulu lebih gampang, ya nggak maju-maju. Tantangannya kan ngambil pelajaran, tapi nggak bikin itu jadi batasan buat ke depan. Oke, sebagai penutup nih, coba deh kita bawa pulang pemikiran optimisnya Hanks tadi. Jangan cuma lihat ke belakang terus berharap bisa balik lagi. Coba deh percaya kalau hari-hari terbaik kita itu justru masih nunggu di depan sana. Kira-kira keyakinan kayak gini bisa nggak ngubah cara Anda ngadepin tantangan atau ngerencanain masa depan? Nah, itu sesuatu buat Anda pikirin lagi.